Dan di akhir video nanti ada preview tentang match paling ditunggu di Jerman, yaitu Der Klassiker. Jadi kalian harus nonton video ini sampai habis. Update mengenai review pertandingan tanggal 23 Mei 2020, membahas tentang Bundesliga, satu-satunya liga di antara 5 liga top Eropa yang bermain saat ini. Pada hari ini kami akan membahas pertandingan antara Munchen versus Frankfurt dan Gladbach versus Leverkusen. Karena momennya masih momen Ramadan, gua, Fikri, di sini ada Hafiz, ada Gian, ada Kevin, ada Dharma Kusuma, mengucapkan minal aizin wal faizin bagi kalian semua mungkin yang sebelum-sebelumnya ke-trigger sama postingan-postingan kami atau pembahasan kami, baik itu di Line dan di podcast. Kami mohon maaf. Kedepannya mungkin kami akan berusaha untuk membuat kata-kata yang lebih entertain tapi tidak membuat kalian ke-trigger. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, pertama dari Munchen. Ini gue baca dulu statistiknya. Gue nonton pertandingan ini full sih. Nggak, karena gini, alasannya pertama, gue sempat menduga kalau ini nggak ada COVID nih, Munchen bisa jadi kandidat kuat juara Champions League. Sepakat. Ya. Sayangnya Kenapa tuh? Sayangnya COVID. Karena menurut gue squad Munchen ini yang paling stabil sih ditimbang tim-tim dari 5 liga top Eropa, apalagi juara bertahan Liverpool udah kalah, terus habis itu gue lihat kayak tim-tim kayak Madrid gitu yang unggulan-unggulan gitu, Barcelona mainnya nggak meyakinkan banget. Ya mungkin mereka bisa lolos gitu ya, khususnya kayak Barcelona gitu yang satu-satu mungkin bisa lolos, tapi Munchen nih lebih tinggi peluangnya menurut gue. Ini kemarin gue nonton nih lawan Frankfurt, baru 17 mainnya, menurut gue sih mainnya ya pas menit babak pertama itu bagus sih. Bagusnya tuh apa ya, terstruktur, dan Frankfurt tuh kayak kesulitan membaca alur serangannya gitu, dan terbukti menit 17 udah gol dari Ivan Rakitic muda, yaitu Leon Goretzka. Ya, Goretzka main bagus. Oke, gimana, ada pendapatnya untuk sampai ke golnya Goretzka dulu? Gol Goretzka. Yang gue perhatiin gol Goretzka itu bukan sih? Iya, kombinasi dulu. Dari umpannya Alphonso Davies, terus Perisic ngelakuin dummy kan. Nah, itu bagusnya. Kalau kata gue pemain top ya, maksudnya namanya chemistry udah masuk. Dia kasih dummy, terus Muller ambil bolanya, Muller back ke belakang, Lewandowski narik perhatian back, meskipun Lewandowski mau ngambil bola juga terus sebelumnya, tapi langsung diselesaikan sama Goretzka. Tim gol banget sih itu bagi gue. Ya, ada pendapat lain? Nggak ada lah, paling overall doang. Gue mah ya lawannya Frankfurt nggak bisa apa-apa, defense juga kacau, ya udah mau gimana? Enggak gini, tapi di babak kedua itu menurut gue Munchen ini sempat limbung. Jadi di antara menit sampai 60 itu mereka limbung. Kalau gue lihat ini ada semacam apa ya? Apalagi di gol gue lupa, gol yang sundulan itu gol pertama kalau nggak salah ya dari Frankfurt. Dua-duanya sundulan. Enggak, yang gol kedua tendangan. Iya, sorry. Yang gol kedua yang hasil bola liar ya? Iya, yang mantul. Iya, itu pemain Munchen banyak banget. Ini kan berarti gue ngelihat ada miskomunikasi yang cukup mendalam ya di back Munchen ini. Apalagi kalau ada orang yang ngomong katanya starternya siapa? Sule. Temen Andre. Aduh, nggak jelas. Nggak main buatin sama Alaba. Tapi gue punya pendapat sendiri sih sama Alaba. Bagi gue Alaba masih canggung main di belakang. Kalau menurut gue ya. Setuju. Menurut gue pribadi kalau gue, karena ya emang bisa main Alaba. Dan artinya emang aslinya wingback dan
komposisi passing yang bagus. Cuma bagi gue untuk selevel Boateng, bagi gue kalau karena bagi gue tuh gue ngeliat seorang ball playing defender tuh nggak cuma sekedar passing, tapi ada visi. Nah, Boateng punya visi itu, sedangkan kalau Alaba masih menjalankan cuma sebatas ngalirin bola aja. Dan terbukti kelihatan juga passingnya Alaba tuh dominannya pasti ke Alphonso Davies. Meskipun memang posisinya karena dia di back central sebelah kiri pasti bola akan dialirin ke Davies. Cuma arahnya itu selalu. Kalau Boateng tuh bisa kombinasi sama bola long pass jauh atau pindah sisi gitu. Itu sih kalau kata gue. Jadi bagi gue Alaba masih sedikit canggung sama kemampuan defense Alaba bagi gue juga bukan yang spesial ya. Dalam artian ketika dia seorang wingback di convert jadi seorang back tengah gak bagus kayak Ramos misalkan yang dulunya back kanan di back tengah gitu. Kalau gue lihat sih yang paling kelihatan ya ini nih kalau menurut gue ya itu tuh ada miskomunikasi yang paling GP paling kelihatan tuh di New Year-nya sih menurut gue. Kalau orang bilang dia masih masih berada di levelnya, masih pantas, leader, enggak menurut gue. Ini Bukan, bagi gue udah enggak. Menurut gue. Menurut gue semenjak dia cedera tuh udah enggak sih, semenjak cedera panjang ya. Menurut gue malah semenjak ini Piala Dunia 2014, setelah itu dia udah enggak seperti dulu lagi. Udah Menurut kayak gua ya. Aspilicueta di Chelsea lah pokoknya lah. Betul. Harus diganti. Apalagi mereka tuh beneran udah ngontrak Nubel belum sih? Udah, tapi baru mulai musim udah, depan. udah. Musim depan. Udah. Itu Udah. harusnya udah jadi kesempatan bagi Nubel untuk membuktikan diri di musim depan sih. Menurut gue. Masalahnya Neuer perpanjang kontrak lagi 3 tahun. Pasti sih kalau dia perpanjang sih iya, tapi ini balik lagi ya. Gue berharap sih Hansi Flick punya ketegasan deh. Tapi sejauh ini sih gue lihat Hansi Flick punya ketegasan untuk kayak ngerotasi atau ganti-ganti posisi pemain sih. Iya. Lagi Artinya Setahu gue Alfonso soalnya di Davies perjanjian kontraknya si Nubel jadi skuad utama deh kalau nggak salah, setahu gue. Squad utama, tapi satu musim itu minimal 10 pertandingan, ada syaratnya. Nah, Neuer tuh udah dipastiin terus-terusan jadi starting sampai kontraknya selesai gitu sih kalau yang gue tahu. Nggak jelas. Neuer. Oke, kita lanjut ke 2 pemain yang gue sorot ya. Kalau gue pribadi yang nonton match ini, gue menilai bahwa Thomas Muller ini luar biasa. Selalu. Tapi di beberapa aplikasi update bola, gue melihat bahwa Alphonso Davies yang meraih rating tertinggi. Nah, Ya kan? Tapi memang nggak bisa gue pungkiri 2 pemain ini mainnya bagus gitu. Kalau menurut kalian ini kenapa gitu? Kalian lebih setuju yang mana gitu yang mainnya lebih bagus? Kalau nih ya menurut gua Thomas Muller itu role-nya nggak dikenali sama orang. Dia kan role-nya itu sebenarnya Raumdeuter kan. Nah, Raumdeuter ini role yang dimana banyak bukain peluang bagi rekan-rekannya kan. Nah, ini masih belum dikenal menurut gua. Dan di kayak aplikasi-aplikasi gitu, mereka lebih melihat, menurut gua ya, lebih melihat pemain yang benar-benar kelihatan dari sisi teknisnya. Gitu kalau menurut gua ya. Dari sisi dia bawa bola, dia lari, kayak gitu. Tapi kalau Muller ini pergerakannya dia Muller mungkin bukan pelari yang cepat ya, tapi dia cerdas dengan memanfaatkan posisi. posisi betul, sepakat. Udah Nomor berapa kali. Dan itu nggak banyak dilihat orang. Ya, Jadi- biasanya juga dilihat kalau rating gitu dari gol sih, Pik. Biasanya Muller nggak golin deh kalau nggak salah, cuma asis kan. Golin satu. Golin satu ya. Ya, cuman masalahnya kan posisi dia striker kan. Mungkin karena Alphonso Davies back kiri, jadi lebih diagung-agungin aja. Karena Apa kalau- Bagus. Dia karena ini bukan sih, dia 2 assist kan kalau nggak salah. Si Davis. sama gol juga Ponsi. Sama. Tapi lu setuju nggak sih kalau perannya Muller ini nih bakal konsisten sampai kira-kira sampai di umur 38? Menurut lo berempat bisa nggak dia main sampai umur 38 dengan perannya Nggak, sekarang nggak. ini? Enggak. Kalau 38 Iya, kalau 38 nggak sih menurut gua. enggak. Bisa, kecuali perannya kayak Mario Gomez, bisa mungkin. Kalau mau jadi ujung tombak. Iya. Tapi bagi gue dia bukan sosok ujung tombak yang ini ya, karena bagi gue Iya. Muller bukan seorang yang suka physical contact. Kalau kayak Gomez kan dia masih suka physical contact. Atau siapa lagi ya yang pemain gede. Luka Toni lah, contoh Luka Toni.
Ya karena emang coachnya mendukung dan itu bisa buat dipakai sampai umur yang lama, bisa holding the ball bagus dan kuat. Karena kalau lihat ya fisiknya Muller ya segitu aja. Jadi kalangan Eropa nggak bukan yang badan yang kakar gitu. Jadi bagi gue sih kalau sampai 38 kayaknya enggak. Ya mungkin kalau main di kasta bawah bisa ya, tapi kalau main di kasta tinggi, level tinggi nggak bisa. Ya. Ini menarik ya soalnya ada banyak banget rumor yang bilang bahwa kayak Havertz pengen diboyong ke Bayern, pengen bikin squad Jerman di satu klub gitu, ya kan? Untuk membahas itu lebih lengkap, begitu pula dengan beberapa penampilan dari Havertz berikutnya akan kita bahas di review pertandingan antara Gladbach versus Leverkusen. Jadi kalian harus tetap di sini. Oke. Oke, kita kembali lagi membahas Gladbach dan Leverkusen. Tadi gue sempat sounding dikit soal Kai Havertz yang bermain cemerlang di laga ini. Sebelumnya kita tanyakan dulu kepada rekan-rekan yang ada di sini, bagaimana pendapat kalian tentang Kai Havertz? Gue sih sama Apis kemarin udah sempat bahas ya waktu review Bremen sama Leverkusen ya bang, kalau nggak salah. Oh iya. Nah kalau di situ gue bilang Havertz ini nih kayaknya lebih cocok jadi deep line forward atau jadi second striker atau enggak jadi false nine ketimbang jadi gelandang serang kayak Ozil. Kan orang banyak bilang dia kayak Ozil lah segala macam. Tapi kalau menurut gue enggak sih. Dia punya goal scoring trait yang jauh lebih baik ketimbang Ozil. Secara finishing, header, positioning jauh lebih bagus sih kalau menurut gue. Nah, kalau dibilang luar biasa, ya bisa dibilang salah satu pemain yang luar biasa di generasi dia sekarang ya. Soalnya siapa sih pemain generasi Jerman yang seumuran sama dia yang namanya melonjak? Paling Havertz doang, siapa lagi? Werner, Sané, Gnabry, beda generasi. Ya. Kalau gue sih gue pernah nulis juga sih ya di OA nggak lama setelah itu. Karena bagi gue pergerakannya dia sih mahal karena baru usia 20 tahun tapi dia punya pergerakan yang bagus sama itu dia punya feeling goal bagus. Kalau menurut gue untuk seorang gelandang serang ya. Kalau menurut gue sih ya emang dia bagus mau jadi di playing forward atau apapun. Maksud gue ketika dia jadi gelandang serang emang bakal bagus-bagus aja kayak kemarin juga lawan Gladbach nggak pakai striker kan. Dan menurut gue tapi gue nggak setuju kalau mending dia jadi striker palsu gitu apa gimana. Kayak gue ngerasanya dia harus emang tetap ada striker di depannya. Kenapa? Karena emang dia punya visi untuk golin bagus. Jadi menurut gua dia bisa ngebantu striker juga gitu menurut gua. Ya, berarti jadi second striker dengan pola dua pemain di depan cocok tuh ya. Enggak, entah 2 atau 1 karena gue paham maksud Kevin. Dia pasti ngeliat Havertz selalu masuk ke lini kedua dan dia selalu dapat poin dari situ ya. Nah, iya itu. Iya, gimana Deka? Kalau menurut gue ini sih, gue kan pernah gue nggak ngelihat Havertz baru musim ini ya. Gue pernah ngelihat dia waktu debut tuh kalau nggak salah umur 18 tahun. Nah di situ gue ngelihat emang ini pemain yang wonderkid lah, yang luar biasa. Jadi dia nggak baru booming musim ini kan. Nggak baru tapi musim ini semakin bertambahnya umur pasti dia semakin matang. Dan gue nggak setuju sih yang dia cocok jadi deep lying forward. Ya mungkin bagus, cuma gue melihat dia lebih bagus dan talentnya itu ada di gelandang serang tengah, role-nya advance playmaker. Orang mungkin banding-bandingin sama Ozil karena visinya, tapi menurut gue Havertz visinya lebih bagus daripada Ozil di umur yang 20 tahun ya. Apalagi nanti kalau Havertz udah mencapai prime-nya. Terus Havertz ini umur 20, kenapa gue bisa bilang dia bagusnya di advance playmaker? Karena daya jelajahnya dia tinggi, visinya bagus, dia punya killer pass yang luar biasa juga bagi gue dan bisa membuka peluang bagi striker yang ada di depannya. Menurut gue itu sih. Iya sih. Oke, jadi buat kalian semua yang nonton video ini, beginilah warna dari Savage Football. Masing-masing dari kami punya pendapatnya masing-masing dan bebas mengemukakan pendapat. Jadi kalian kalau ada pendapat, silahkan tulis di kolom komentar mengenai Havertz atau Leverkusen. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang ingin beli baju ini, ya, ini merch dari kami.
berkolaborasi dengan Inizio, edisi Pirlo, nanti kedepannya mungkin seperti ya kita sebut lah Cristiano Ronaldo ya, atau Steven Gerrard bagi kalian Liverpool Kage. yang Atau menonton, mungkin kayak Havertz ya. ya mungkin nanti ada. Atau Jadi kalian tunggu Jesse saja. Lingard mungkin. Bisa jadi. Iya. March nanti. Sama jenis. Iya. Otto Maniani. Oke. Kita bakal bahas lebih lanjut di match ini. Jadi entah kenapa dari beberapa pendapat kalian tadi, gue sebenarnya cukup setuju sih dengan variasi pendapat kalian. Cuma gue merasa kalau ini nih Havertz dirubah jadi striker yang main di depan gitu ya, dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3 saat menyerang. Itu tuh gue ngerasa kalau ini ada visi di mana Havertz harus menjadi atau bermain seperti itu nanti di timnas. Jadi ini kayak pematangan sebelum nanti main di timnas. Ngerti gak? Iya, sengaja dicoba dipasang Macam pemantapan gitu. Iya, pemantapannya di klubnya gitu. Jadi makanya tadi gue sempat sounding soal apakah bisa Havertz misalnya dia pindah ke Bayern menggantikan Rani Muller gitu. Apakah bisa gitu? Makanya ini yang pengen gue bahas di sini. Kalau menurut gue secara pribadi Havertz ini gue setuju sama mereka, dia punya killer pass plus killer naluri membunuh yang cukup. Iya, feeling golnya bagus. Dalam mencetak gol sih. Dan yang gue appreciate dari Havertz tuh ya dia tuh gue pernah baca analisannya di mana. Jadi Havertz itu dia tuh bisa kayak Donny van de Beek lah. Tapi menurut gue Havertz masih lebih bagus dari Donny van de Beek. Walaupun dia orang Belanda gitu. Gue bisa bilang kenapa, karena Donny van de Beek sering banget kelabakan ketika disuruh ngasih killer pass, sementara Havertz itu menurut gue dia tenang ketika ngasih killer pass atau end passing gitu. Nah, balik lagi menurut gue ke depannya ini Havertz benar-benar bakal jadi aset menjanjikan bagi Jerman sih, sesuai kata RG tadi. Iya. Oke, lanjut ke secara permainan secara overall. Ini banyak yang bilang ya di Twitter kalau match ini sangat-sangat amat membosankan gitu. Tapi menurut gue yang nonton pertandingan ini nggak membosankan itu sih. Iya. Nggak begitu kok. Membosanin tapi iya. Bosannya sih kalau dari sisi gue sih ngebosaninnya dari gelap banyak doang sih. Gini, gue nggak bisa bilang ini membosankan karena dari kalau lihat secara 90 menit dan cuplikan-cuplikan highlightnya itu mereka ini menyerangnya udah berimbang, tapi satu memang masih kelihatan level fitnessnya belum nyampe. Jadi pertandingan sih minimal kalau gue lihat. Iya, jadi yang biasa kita lihat kayak misalnya main nih dari samping, terus habis itu tic tac toe, terus ke tengah terus habis itu ngasih killer pass di tengah, terus ada yang ngoper terus nendang. Itu tuh emang belum sebanyak itu ya. Mungkin tim-tim kayak Munchen sih yang udah bisa kayak begitu. Tapi menurut gua ini menarik sih kalau misalnya Gladbach bisa kepleset lagi di klasemennya. Ya bagus harus. Enggak, maksudnya kalau dilihat dari 2 pertandingan Gladbach emang kurang sih. Kalau kata gue ya, Gladbach 2 pertandingan corona ini ya, habis corona ya. Habis corona ya, comeback corona. Fitness dia bener-bener jauh, dan gue lihat Leverkusen bagi gue fitnessnya bagus banget asli untuk tim yang udah lama nggak main terus dia main bareng lagi dengan intensitas seperti itu. Leverkusen sudah cukup bagus. Dan satu yang gue senang juga dari Peter Bosz, dia suka bongkar pasang pemain, dan Martin di susunan lineup ya. Kayak kemarin dia pasang Bridge di kanan, sekarang dia pasang Belarabi, kemarin dia mainin Amiri, sekarang Amiri dicadangin masuk Dragovic, jadi dia main 3 di belakang. Oktober sekarang dipasang terus, masih harus di bangku cadangan ya kan. Singraven doang yang paling sering, Singraven, Demir Bay, Diaby sama Havertz sama Radeki. Sama Radeki. Iya pasti gitu. Jadi maksud gua ada berani buat coba kasih
kesempatan main buat pemain-pemain lainnya yang mungkin pasti fitnessnya turun. Leon Bailey aja belum belum jadi starter kan 2 pertandingan setelah corona ini. Bailey emang Tapi jarang bukannya musim ini ya? musim ini waktu sebelum itu Musim lumayan ini- karena dia juga sempat jadi andalan terutama pas di big match lawan Dortmund sama Munchen dia jadi key player-nya. Cuma yang gue lihat sih gue senangnya itu intensitas mereka dengan pemain-pemain yang bukan dalam tanda kutip bukan utama tapi intensitas turun sedikit tapi nggak turun jauh banget gitu. Ya mungkin karena habis pandemi juga. Jadi kalau tadi Deka bilang 5 pertandingan, wah gue pikir sih Leverkusen kalau 5 pertandingan lagi bakal lebih panas lagi. Leverkusen itu tuh bisa dibilang sering eksploitasi sisi kirinya Mönchengladbach. Dalam artian nih sisi kirinya yang diisi sama Benson Naibi ya, gue lupa. Gimana ya? Bahasa Baini, Ya, Benson Naibi. bahasa Baini. Ya, kalau di 2 pertandingan yang gue lihat sih, itu orang secara ofensif emang bagus ya. Crossingnya ada, fisiknya juga ada. Tapi kekurangannya, dia malas track back. Makanya tuh Leverkusen tuh kemarin, bisa kan ada 1 gol aja tuh, set piece aja dari sisinya si Benson Naibi juga. Jadi kemarin si Elvendi itu tuh, mau nggak mau, banyak nutup celahnya si Bensebaini itu. Serangan Leverkusen lebih variatif, ya udah kelihatan gitu-gitu aja kemarin. Iya. Apa namanya? Ini gua kira kan tadi kan bakal ada balas-balasan ya, tapi ternyata mengecewakan gitu. Meskipun kalau kita lihat dari segi statistik dan 90 menit, mereka ini ya, gue bacain dulu ya statistiknya, mereka ini sama-sama mencetak 14 dan 13 peluang dan 5 peluang on target dari Gladbach dan 6 on target dari Leverkusen. Berarti kan ini kan on targetnya kan hampir sama ya, cuma penyelesaian aja. Cuma efektivitasnya berarti kalah jauh. Cuman kan pas habis 2-1 emang agak ngebosenin banget sih asli dah. Iya. Penalti itu. Ya, setelah penaltinya Havertz. Setelah penalti. Oke, ada lagi yang perlu diomongin di match ini? Ya kalau Apa menurut paling gue ya? ini siapa Gladbach ya seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, sebenarnya mainnya biasa banget. Ya jelas Leverkusen jelas unggul sih secara materi individu pemainnya sama sekaligus apa namanya kolektivitas bermain, apalagi di bawah Peter Bosz yang kita tahu emang kita kenal pelatih yang mengandalkan kolektivitas main kan, gitu kalau menurut gue. Oke, cukup. Ada lagi tambahan? Cukup. Ada sih. Oke, buat kalian tetap lanjut nonton karena kita bakal bikin preview Der Klassiker setelah ini. Jadi tetap stay tune di sini. Kita di sini akan membahas pertandingan paling ditunggu di Jerman, yaitu Der Klassiker antara juara bertahan Bayern Munchen versus Borussia Dortmund di Signal Iduna Park yang sepi tanpa penonton. Oke, gue ngelihat pertandingan dari Dortmund 1 laga dan Munchen 1 laga dari pertandingan. Pertama-tama dari Munchen dulu, ada yang punya pendapat tentang Munchen dari 2 laga ini? Cuma yang gue lihat kayaknya nggak adanya Thiago Alcantara sejauh ini 2 pertandingan masih bisa cukup ke handle dengan Kimmich ya. Kimmich memerankan itu sama Goretzka bagi gue di match kemarin cukup bagus, terlepas dicetak gol atau enggak tapi cukup bagus mungkin karena faktor lawannya juga ya Frankfurt gitu. Cuma bagi gue yang gue lihat dari Munchen adalah ini plusnya juga sih, plus karena dia punya Ponzi, si Alphonso Davies bagus di kiri. Cuma masalahnya selalu memulai serangan dari sisi kiri, sedangkan dari sisi kanan bagi gue terlalu pasif. Kingsley Coman sama Benjamin Pavard kemarin di match terakhir benar-benar nggak kelihatan sama sekali gitu, terutama Pavard ya gitu. Dan bagi gue sama kayak kemarin Alaba masih, nah ini kan di Der Klassiker pasti lawan lebih sulit, maksudnya levelnya lebih setara lah antara bergengsi. Ya, dan juga ada syarat gengsi. Meskipun nggak ada penonton, jadi seenggaknya pressure dari Yellow Wall nggak mengganggu dari Munchen. Cuma
yang gue lihat Alaba bisa jadi dalam tanda kutip titik lemah di lini pertahanan Munchen. Yang lain ada pendapat soal Bayern dari dua laga? Gak ada, gue sama sih kayak Apis. Kalau gue cuma ngeliat gini sih, Bayern ini sejak Niko Kovac dipecat terus diganti Flick, menurut gue tidak ada perubahan permainan yang signifikan sih dari Kovac ke Flick. Jadi menurut gue si pelatih caretaker ini cuma melanjutkan apa yang dilakukan Kovac. Udah resmi. Cuma bedanya udah resmi apa caretaker? Udah resmi. udah resmi ya. Kalau udah resmi Kayak oleh. Cuma bedanya si Flick ini bisa membangkitkan moral para pemain Bayern sehingga passionnya lebih tinggi. Dan sekali lagi yang perlu diingat, Bayern masih memiliki keajaiban Lewandowski, itu sih yang bikin ngeri. Gini sih, kalau ini gue sedikit dari dua laga ini sih, Bayern tuh menurut gue satu-satunya tim yang mainnya tuh cukup berada di standarnya tim di 5 Liga Top Eropa ya. Tapi memang benar kata Abis tadi, gue setuju banget, tidak adanya Thiago Alcantara ini benar-benar berpengaruh besar sih bagi mereka gitu. Karena kita nggak bisa menampilkan bahwa Thiago Alcantara semenjak dirinya menginjakan kakinya di Jerman, dia menjadi pemain atau roh dari Munchen. Cuma sayangnya di musim-musim sebelumnya memang Thiago selalu ada kendala, yaitu cedera ya. Ya. Gue tadi sama Deka agak beda pendapat nih. Kalau menurut gue si Hansi Flick ini, menurut gue ya Hansi Flick ini jauh lebih baik daripada Kovac. Dari dua aspek aja sih kalau gue yang gue lihat banget. Satu, kepercayaan pemain terhadap pelatih. Itu menurut gue Hansi Flick ini benar-benar bisa membangkitkan semangat dari para pemain Munchen untuk merasa bahwa dirinya pemain Munchen gitu. Dimana ini gue nggak ngelihat sama ketika mereka ditangani oleh Kovac. Yang kedua yang gue lihat adalah masa transisi sih. Masa transisi dari Kovac ke perbandingannya dari Kovac sama Flick itu beda jauh sih. Kalau Kovac itu cenderung lebih lambat, kalau si Flick itu cepat. Apalagi kalau dari sisi kiri ya, makanya dia benar-benar berani masang si Alphonso Davies. Gitu. Kalau menurut gue. Ada lagi soal Munchen? Sebelum kita menyeberang ke lawan. Sama ini sih karena Gnabry juga belum ada ya. Perisic, bagi gue Perisic, gue lihat waktu match kemarin lawan Frankfurt nggak jelek, cuma bagi gue Perisic chemistry masih belum dapat, masih kurang klub gitu, kurang klub. Kalau boleh milih, gue satu milih Gnabry di tengah. Cuma bener kata dia, gue setuju, dia punya Lewandowski ya sejelek-jeleknya hari Lewandowski ya 1 gol gitu. Bahkan kemarin waktu lawan Frankfurt aja, gue jujur aja tuh yang pas peluang dia kena tiang, gue sedikit takjub sih, maksud gue gila lu ada di posisi itu gitu. Yang harusnya tuh lu nggak di situ, tapi dia ada di posisi itu terus dia first time kaki kiri kena tiang. Bagi gue ya itu Lewandowski. Ya oke. Kita menyeberang ke lawannya nih, di Borussia Dortmund. Ini kan kemarin kan awal-awal kompetisi sampai pertengahan tuh kan muncul banyak keraguan terhadap Favre. Gue pun bukan pelatih yang bilang kalau Favre ini pelatih bagus gitu, tapi akhir-akhir ini cukup improve, apalagi sejak kedatangan Erling Haaland. Menurut kalian, apakah di Der Klassiker kali ini mereka bisa setidaknya memberikan kejutan? Melihat Munchen staminanya benar-benar bagus menurut gue. Mana, Cul? Ya kalau gue sih mungkin kejutan ada-ada aja ya. Kenapa enggak? Haaland itu semenjak datangnya Haaland, efektivitas serangan Dortmund jadi meningkat kan. Kalau kita lihat. Jadi coba bukan ngandelin Marco Reus atau siapa sih biasanya goal getternya Sancho atau Reus, mereka bukan ngandelin mereka doang. Sekarang tapi udah ada Haaland yang pintar cari posisi. Ya meskipun waktu itu gue pernah bilang di pemain sistem ya, cuma untuk sistem yang di Dortmund sekarang emang benar-benar cocok banget. Apalagi ini pintar nyari ruang.
Oke, Terus kalau ngomongin sorry kalau gue mau tahu lagi. Terus kalau ngomongin kekuatan Dortmund juga, kalau menurut gue yang bakal krusial tuh justru di posisi wingback ya sih. Menurut gue ini yang bakal menarik adalah duel wingback dari Dortmund sama fullback Bayern nanti nih. Dan justru kalau gue melihatnya sisi kanannya Bayern yang diisi sama Pavard kayaknya bakal dibombardir habis sih sama Guerrero dan Hazard. Kalau gue, kenapa Fik? Kalau lu gimana emang? Karena gini menurut gua, banyak orang sosok sosok munafik ya soal si Davis ya. Tapi menurut gua percayalah bahwa beberapa tahun lagi lu bakal melihat sesosok yang menurut gua jauh lebih bagus dari Alba dan Robertson di dirinya Davis. Tapi gua belum berani bilang bahwa dia nantinya bakal ada di level Marcelo. Oke, lanjut. Kalau dari gue ini sih satu-satunya yang membuat Dortmund bisa menang dari Bayern itu adalah permainan kolektivitasnya dia. Gue agak nggak setuju kalau Favre itu bukan pelatih bagus. Kenapa gue bisa bilang ya Favre bukan pelatih yang bagus top ya, tapi dia pelatih yang bagus. Karena dia bisa membangun sistem of play yang begitu kolektif bermain play as a team. Nah, yang bikin Dortmund kalah nanti kalau misalkan ada 3-4 pemain Dortmund yang nggak nurut sama sistem of play-nya Favre di pertandingan Bayern. Itu sih kalau menurut gue yang bisa membuat Bayern menang adalah permainan timnya. Kita bisa lihat dari passing kombinasi kayak Erling Haaland, Thorgan Hazard sama Julian Brandt, apalagi Julian Brandt daya jelajahnya cukup tinggi. Itu sih menurut gue yang bisa membuat Dortmund menang ya. Oke, ada lagi? Kalau bicara lini belakang, paling yang kalau jadi masalah lini belakang sih, lu setuju nggak sih kalau Hummels tuh udah mulai menurun banget semenjak balik lagi ke Dortmund? Ya, duet Hummels Boateng setelah keluar dari timnas. Dua-duanya turun. Mereka juga menyadari kok, maksudnya emang Lau juga udah nggak percaya sama mereka, masa bukannya di pilihan utama, dan ya emang mereka nyata ya kedua turun dan emang udah umurnya sih. Karena sekarang simpel aja. Misalnya kayak Sergio Gnabry, Kingsley Coman, terus Thomas Muller, Lewandowski harus dengan kecepatan kayak gitu ya. Terus juga kalau bagi Hummels itu udah berat banget. Sedangkan kalau bagi Boateng dan Alaba sendiri, dia harus ngadepin Erling Haaland, Jadon Sancho, Thorgan Hazard, terus dia harus ngadepin Julian Brandt sama Marco Reus misalkan ya. Sama, bagi gue sih susah juga. Tapi kalau yang gue lihat dari sisi transisi dari menyerang ke bertahan Dortmund cukup bahaya sih, karena semua gol Dortmund anjir transisi semua, asli. Betul. Asli transisi semua, dan semua main. Maksud gue gini, Dortmund itu kompleks ya dalam hal transisi nyerang, dari tengah bisa, dari samping bisa. Itu yang bagi gue, dan makanya mungkin Deka juga bilang benar kata Deka, ketika sistemnya jalan dan Munchen dalam tanda kutip terpancing masuk ke perangkap ke Dortmund, begitu Dortmund kasih counter attack dia dan semua pemain maksudnya fit on position semua, gua rasa sih bakal jadi bahaya banget, bener sih. Oke, ada pendapat lain? Tapi kalau gua pendapat lain, gua yang tadi bilang Ponzi sama Hakimi. Nah, kalau gua mikirnya iya sih ya, kalau dari segi sprint kalah sih Hakimi. Cuma gue berani jamin bakal seimbang. Nah, yang gue bingung tuh Pavard sama Guerrero, karena gue yakin pasti, gue mikirnya ya, karena nanti Bayern akan switch jadi main 3 orang di belakang, Pavard bakalan jadi fullback penuh sih buat redam Guerrero. Buat ngimbangin Dortmund juga ya. Betul, iya, karena gue kalau prediksi gue, cuma nggak tahu kalau misalkan si Flick juga berani main terbuka dan dia main kayak biasa ya, dia pasang 2 wingback benar-benar melebar naik ke atas gitu. Tapi agak bahaya juga sih menurut gua kalau main terbuka lawan Dortmund yang sekarang ini. Tapi kadang Dortmund transisi juga kurang transisi bisa jadi kelemahan dia juga gitu loh. Dortmund keseringan transisi, gue tahu dia bagus di transisi, cuman kelemahannya di transisinya dia juga gitu loh. Dari offense ke defense berarti. Ya gitu juga sebaliknya. Oke, ada pendapat lain? Cukup. Oke. Cukup, kalau dari gua cukup. Terakhir aja nih, Cukup. Dortmund secara kesimpulan gini,
Dortmund memang tim yang mengandalkan transisi, tapi seringkali transisi itu malah berbuah blunder bagi timnya sendiri. Tapi kita bisa melihat bahwa semenjak kedatangan Erling Haaland, sistem lebih terbangun dan lebih rapi. Akan tetapi ketika nantinya sang maestro atau gelandang terbaik di Bundesliga, Thiago Alcantara, bermain, gue nggak yakin Dortmund bisa mengimbangi Bayern meskipun main di Signal Iduna Park. Oke, segini aja dari Savage Football. Kami pamit. Gue Fikri, ada Hafiz, ada Deka, ada Gian, ada Kevin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Lanjut. Enggak, menurut gua lo overconfident aja, Pik. Kenapa ya? Kalau COVID nggak ada, leg kedua Chelsea yang menang soalnya. Leg kedua 7-0. 7-0. Ya, oke. Ya, kalau gue malah Ashraf Hakimi nanti bakal diinjek-injek sama Davis.